Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada beberapa request dari beberapa teman saya dan sahabat saya yang kenal baik dengan ayah saya, almarhum babi saya. Jadi untuk informasi, ayah saya ini sudah meninggal di tahun 2022 Desember kemarin. Masya Allah tabarakallahnya, banyak sekali tanda-tanda, alhamdulillah, tanpa bermaksud riya tetapi untuk pembelajaran kita bersama, tanda-tanda husnul khotimah dari ayah saya ini. Saya sebagai anaknya adalah orang yang bisa dikatakan tahu persis dari masa mudanya ayah saya sampai dengan meninggalnya ayah saya. Jadi beberapa teman itu request untuk gimana sih amalannya ayahmu, setaumu, sampai beliau meninggal dalam keadaan yang Masya Allah, banyak tanda-tanda yang mungkin tidak perlu saya utarakan, saya informasikan di sini, tetapi insya Allah itu merupakan tanda-tanda husnul khotimah. Jadi ayah saya itu menurut saya adalah seorang ayah pada umumnya, yang pastinya juga ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tetapi yang bisa saya garis bawahi dari dulu, ayah saya itu adalah seseorang yang sangat berhati-hati dalam mencari rezeki. Satu itu ya. Jadi beliau sangat hati-hati dalam mencari rezeki. Beliau ini sering banget ditipu sama teman-temannya. Jadi beliau dulu kan sering usaha sampingan swasta gitu, jual beli sesuatu gitu ya. Itu beliau itu sering banget yang barang itu laku, tetapi beliau itu ditipu temennya. Intinya seperti itu. Tetapi di saat ditipu itu, beliau itu tidak pernah dendam sama teman-temannya itu. Kalau kecewa pasti ada. Saya tahu ayah saya kecewa karena ayah saya bercerita lah sama ibu saya. Dan sebagai anak saya pernah mendengar beberapa kali bahwa saya ditipu si A, saya ditipu si B, saya ditipu si C, misalnya seperti itu. Kalau saya bilang ABC berarti cukup sering ya. Bapak saya ditipu temannya sendiri. Tetapi ayah saya itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Beliau kecewa, beliau berdoa pastinya kalau beliau itu ditipu dan mohon perlindungan kepada Allah agar bisa sabar. Tetapi di saat menyampaikan ke ibu saya pun beliau itu tidak ada caci maki atau kalau bahasa Jawa itu misuh-misuh begini begitu tuh enggak. Beliau hanya menyampaikan, "Bu, saya ditipu si A," kayak gitu, atau ditipu si B, masalahnya begini begitu. Kalau ibu saya sebagai seorang perempuan langsung marah-marah memang. Langsung marah-marah kayak gitu. Tetapi ayah saya bilang semua terserah Allah. Mungkin di dalam konsep dunia saya ini kalah, Bu. Tetapi dalam konsep Allah saya ini menang banyak. Di saat saya ditipu dalam hal ini hartanya dia jadi tidak berkah. Kasihan dia memberi makan anaknya, istrinya dengan makanan yang tidak berkah. Memberikan pendidikan anaknya dengan pendidikan yang tidak berkah. Dan kasihan, bukankah Allah sudah berjanji bahwa setiap daging yang tumbuh dari rezeki yang tidak berkah akan neraka tempatnya. Seperti itu. Jadi hal-hal itu saya sudah dengar dari kecil. Dari saat saya kecil. Jadi itu satu. Terus yang kedua, beliau itu selalu di titik yang terputus asa,
menurut konsep kita sebagai manusia, beliau itu selalu menyampaikan, ya sudahlah, semua terserah Allah. Yang penting Allah tahu. Tiada satu orang pun manusia yang tahu bahwa Babe, kan kalau ayah saya menyebut dirinya sendiri Babe, dan saya kalau memanggil ayah saya Babe. Tiada satu orang pun yang tahu kalau Babe ini ditipu. Tetapi Allah kan tahu. Yang penting Allah tahu. Begitu. Dan itu tidak ada ngedumel setelahnya. Dan Masya Allahnya, dengan orang-orang yang sudah menipunya itu, ayah saya itu tetap berhubungan baik. Ayah saya nggak ada memutus silaturahmi. Ayah saya tidak bermuka masam. Dan ayah saya tidak menceritakan keburukan orang-orang tersebut kepada orang yang lain, kecuali kepada, mungkin membuka kepada ibu saya tadi, yang akhirnya diketahui oleh kami anak-anaknya seperti itu. Tapi teman-teman tahu nggak, yang Masya Allahnya, di saat ayah saya itu menjelang usia tua, semua keinginan dari ayah saya itu seperti langsung dikasih gitu aja sama Allah. Baik secara untuk ibadah, misalnya hajinya, terus pokoknya cerita perjalanan hajinya aja itu kayak keajaiban banget lah ya. Bisa dapat tempat yang tiba-tiba kayak gitu, dimudahkan. Terus kemudian beliau itu selalu alhamdulillah dimudahkan untuk ke masjid gitu ya, karena kebetulan rumah kami di tempat asal kami itu juga dekat masjid, dan rumah saya juga di sini dekat masjid. Terus beliau itu tidak mengalami kepikunan, nggak ada sama sekali pikun. Terus beliau itu untuk kemarin meninggal di usia yang 93 tahun itu juga alhamdulillah tidak ada sakit yang macam-macam. Jadi makan itu tidak ada pantangan sama sekali. Masih makan sate kambing, masih minum manis, alhamdulillahnya seperti itu. Tetapi teman-teman tahu nggak? Mohon maaf lahir batin, saya menyampaikan ini bukan untuk membuka aib seseorang. Toh saya tidak menyampaikan nama-nama dari orang-orang yang saya sebutkan ini. Tetapi saya hanya menyampaikan keadaannya. Jadi orang-orang yang sudah menipu ayah saya ini, dan yang kesannya tadi menang di dalam konsep dunia, ya, itu hampir bisa saya katakan semua ya. Bukan hampir, tapi memang semuanya itu mengalami sakit yang amat parah sebelum kematiannya. Ada yang terkena stroke, kemudian ada yang anak-anaknya itu kalau bahasa Jawa itu mursal, nakal lah, nakal banget, yang sangat menyulitkan orang tuanya. Padahal ilmu agama sudah diberikan. Kemudian dengan pendidikan yang sudah diberikan, anak-anaknya itu juga tidak jadi orang, maksudnya tidak bekerja baik, tidak bisa mendapatkan rumah tangga yang baik, misalnya seperti itu. Dan mohon maaf lahir batinnya, meninggalnya itu maaf bisa dikatakan banyak tanda-tanda su'ul khotimah. Karena mungkin juga tidak sempat meminta maaf itu ya sama ayah saya. Dia merugikan secara terang-terangan, sadar, tetapi tidak pernah menyesali perbuatannya. Ya kalau tidak menyesal bagaimana mau tobat, apalagi meminta maaf. Jadi itu sangat betul-betul teringat sekali di dalam ingatan saya. Maka memang satu wejangan dari ayah saya saat beliau masih hidup adalah dari masa mudanya sampai dengan beliau sudah sepuh kemarin. Dewi, kamu jangan pernah menggunakan mata kamu, tangan kamu, kaki kamu ya, untuk mematikan rezeki orang lain, untuk mengambil rezeki orang lain atau hak orang lain. Karena itu balasannya di dunia dan di akhirat. Tidak terkena ke kamu, bisa terkena ke anak dan keturunanmu. Karena Allah itu maha melihat dan maha mendengar.
Maka saya ini bukan yang anak langsung manut gitu sama orang tua ya. Tapi untuk konsep ini, sedari saya bekerja awal dulu, selalu saya camkan di hati. Sehingga saya nggak pernah, dan saya takut untuk jangan sampailah mulut saya, tangan saya, kaki saya itu, kalau bahasa Jawanya itu, mateni rezeki orang lain dalam bentuk apapun. Itu saya takut. Karena Allah itu hisapnya nggak bisa diwakilkan oleh apapun. Allah itu tahu. Itu. Maka untuk teman-teman saya yang sudah request cerita babi saya, mungkin ini ya guys, yang saya mungkin belum pernah secara intens kita cerita langsung. Jadi aku berpikirnya mungkin di saat saya menyampaikan di vlog ini ada kemanfaatan untuk kalian yang udah request itu ya, teman-temanku. Dan untuk teman-teman yang lain yang secara online kita kenal lewat vlog saya ini. Jadi ayo kita dandani, perbaiki diri. Karena kita ini sedang berurusan dengan zat yang tidak bisa kita ini dibela oleh siapapun. Kalau di dunia kita salah, kita punya backingan A, B, C, bisa tuh bela kita. Enggak, kita salah misalnya. Tapi karena backingan kita itu orang kuat misalnya, enggak toh dia enggak salah, dia itu orang baik. Bisa, kayak gitu. Tetapi begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu tanah kuburan itu masuk ke hidung, ke mulut kita ya, itu enggak akan ada lagi yang membela kita. Bahkan orang tua kita sendiri pun tidak bisa lagi membela kita. Kita juga enggak bisa membela anak-anak kita. Karena Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan hukumnya pasti. Mungkin demikian ya teman-teman. Semoga kita bisa menjadi hamba yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.